Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotun Faizah, NIM 22168. Saya mahasiswa dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan profil usaha kecil obat tradisional Tejojo, dan presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bisnis kefarmasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dari UPOT dan UMOT. Untuk UPOT sendiri yaitu usaha kecil obat tradisional, di mana usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Selanjutnya yaitu UMOT, di mana usaha mikro obat tradisional yang usahanya hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari perusahaan jamu tradisional Tejojo, di mana dimulai pada tahun 1971, di mana perusahaan tersebut masih milik perorangan dengan proses pembuatan secara sederhana dan dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Dan pada tahun 1979, perusahaan mulai berkembang dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perusahaan jamu tradisional Tejojo didirikan di Dukuh Lagundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Selanjutnya yaitu profil secara umum. Yang pertama, nama perusahaan yaitu CV Tejojo. Yang kedua, untuk alamat kantor dan pabriknya yaitu bertepatan di Dukuh Legundi, Desa Krikilan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan sudah memiliki nomor izin yaitu 442-3154-101.5-2014 dan pada tahun 2015. Dan sudah memiliki penanggung jawab yakni Apoteker Brahma Sekti. Selanjutnya yakni penentuan lokasi perusahaan. Dalam penentuan lokasi perusahaan ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Yang pertama yakni mempertimbangkan raw material. Di Gresik raw material mudah diperoleh, sedangkan di Surabaya raw material yaitu sangat mahal. Yang kedua yaitu mempertimbangkan tenaga kerja, di mana di sekitar pabrik yang padat penduduk menguntungkan bagi perusahaan untuk memperoleh sumber tenaga kerja dengan biaya yang relatif murah. Yang ketiga yaitu market atau pasar. Letak perusahaan Tejojo yang strategis menjamin pelemparan hasil produksi ke pasaran dengan biaya yang relatif rendah. Yang keempat yaitu mempertimbangkan transportasi, di mana lokasi perusahaan yang terletak pada jalan besar di antara kota Mojokerto dan Surabaya, sehingga menjamin perusahaan untuk menekan biaya transportasi seminimal mungkin. Pertimbangan yang kelima yaitu perusahaan Tejojo mempunyai tenaga penggerak sendiri dan aliran listrik dari PLN sehingga memudahkan akan kebutuhan energi di perusahaan. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan diantaranya yang pertama yaitu perut kecil ramping pil T yang berkhasiat untuk menurunkan berat badan, menghilangkan lemak, dan memperlancar buang air besar. Yang kedua yaitu ada motok dada kapsul yang berkhasiat untuk mengencangkan dada pada wanita. Yang ketiga ada empot-empot ayam yang berkhasiat untuk menghilangkan keputihan dan bau kurang sedap pada wanita. Selanjutnya yaitu pemasaran produk. Untuk pemasaran masih meliputi seluruh Jawa Timur, untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah-daerah lain masih terkendala dengan belum banyaknya agen-agen yang ikut memasarkan. Sedangkan pemasaran keluar Pulau Jawa masih suatu rencana jangka panjang yang diharapkan akan segera dapat terlaksana di dalam waktu dekat, dengan tujuan dapat memperluas saluran distribusi dari perusahaan jamu tradisional Tejojo tersebut.
Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan, di mana terdiri dari pemimpin, kemudian ada wakil pemimpin, dan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni ada kabak personalia yang terdiri dari bagian pengemas, bagian penempatan, bagian pengembangan. Yang kedua, yakni ada bagian pemasaran yang terdiri dari bagian penjualan dan bagian promosi. Yang ketiga, ada kabak keuangan yang terdiri dari bagian kasir, bagian anggaran, dan bagian pembukuan. Yang terakhir ini ada kabak produksi yang terdiri dari bagian laboratorium, bagian pembelian, bagian gudang barang jadi, bagian gudang barang jadi dan bagian produksi. Dalam struktur organisasi, kekuasaan dan tanggung jawab tertinggi terletak di tangan satu pimpinan. Dan dalam struktur organisasi ini mempunyai ciri yakni one boss system, yang artinya setiap bawahan hanya mempunyai seorang atasan kepada siapa yang akan bertanggung jawab dan hanya atasan tersebutlah yang berhak mengatur dan mengawasi pekerja. Selanjutnya, yakni ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada karyawan harian, yang terdiri dari para pekerja yang menerima upah secara langsung atau harian dan menerima setiap 1 minggu sekali. Dan karyawan harian ini terdiri dari tenaga operasional dalam proses produksi. Yang kedua ada karyawan bulanan, di mana karyawan bulanan ini terdiri dari pimpinan perusahaan, para kepala bagian, dan semua karyawan tetap. Selanjutnya ini jam kerja pada perusahaan tradisional jamu Tejojo. Perusahaan bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Pada hari Minggu dan hari-hari besar tertentu, perusahaan akan libur. Dalam 1 hari, para karyawan bekerja hanya dalam satu shift dan mendapat istirahat selama 1 jam. Jam kerja tersebut dimulai pada jam 8 pagi dan selesai pada jam 4 sore. Sedangkan untuk waktu istirahat diberikan antara jam 12 siang sampai jam 1 siang. Selanjutnya yakni bahan baku yang digunakan. Yang pertama ada bahan baku utama. Bahan baku utamanya berupa akar, daun, bunga, kayu maupun biji-bijian, di mana kesemuanya adalah bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan bermacam-macam jenis jamu. Yang kedua ada bahan baku kedua, yakni bahan baku ini dapat dibuat sendiri karena bahan baku ini hanya untuk campuran pembuatan jamu pil. Bahan baku pembantu ini dibuat dari sisa pengayakan jamu bubuk yang biasa disebut dengan ekstrak atau sari. Selanjutnya ada mesin dan alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada mesin giling jamu, mesin ayak jamu, mesin pengaduk jamu, mesin pembuat pil jamu, mesin parafin atau pengering, ada mesin blower, mesin las plastik, mesin sealer, oven, mesin daya hajar tablet, mesin pembangkit listrik, dan terakhir ada timbangan. Selanjutnya, yakni ada proses produksi jamu di perusahaan Tejojo. Terdiri dari yang pertama ada proses pembuatan jamu bubuk, yang terdiri dari pengujian bahan baku, pencucian bahan baku, peracikan, penggilingan, dan pengayaan. Yang kedua ada proses pembuatan jamu godongan. Yang ketiga ada proses pengepakan. Berikut merupakan layout dari perusahaan jamu tradisional Tejojo, di mana yang terdiri dari daftar penempatan bahan produksi. Nah, untuk nomor pertama ada bahan baku belum dicuci, yang kedua ada tempat pencucian, yang ketiga ada tempat penjemuran, yang keempat ada tempat bahan baku sudah dicuci, yang kelima ada tempat meniran atau bahan baku pil, yang keenam ada tempat jamu bubuk setengah jadi, dan nomor 7 ada tempat pengemasan, nomor 8 ada tempat ekstrak atau bahan baku pil, yang 9 ada tempat jamu pil setengah jadi, nomor 10 ada tempat etiket, dan yang nomor 11 ada tempat gudang produk jadi. Selanjutnya ada daftar mesin dan alat, di mana di huruf A ada mesin penggiling,
yang B ada mesin ayak, yang C ada oven, D ada mixer, E ada alat rebus, F ada alat press, yang G ada mesin pembuat ekstrak, H ada mesin pembuat masak pil, I ada mesin pencetak pil, J ada mesin penghalus pil. Yang terakhir ada daftar lalu lintas produksi, di mana yang nomor satu ada laboratorium dengan tujuan ke gudang bahan baku. Yang kedua ada gudang bahan baku dengan tujuan ke tempat cuci. Yang ketiga ada tempat cuci dengan tujuan tempat jemur. Yang keempat ada tempat jemur yang bertujuan ke tempat bahan baku sudah dicuci. Yang kelima ada tempat bahan baku sudah dicuci dengan tujuan ke mesin giling. Yang delapan ada mesin giling yang bertujuan ke mesin ayak. 7A ada mesin ayak dengan tujuan laboratorium. Yang 7B ada laboratorium dengan tujuan ke mesin ayak. Yang ke-8 ada mesin ayak dengan tujuan ke oven. Yang 9A ada oven dengan tujuan ke laboratorium. Yang 9B ada laboratorium dengan tujuan ke oven. Yang 10 ada oven dengan tujuan ke mixer. Yang nomor 11 ada mixer dengan tujuan ke tempat pengemasan. Yang ke-11 ada tempat pengemasan dengan tujuan ke gudang produk jadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.